Episode 6 kali ini ceritanya dimulai pas adegan genting kemarin. Setelah Sion dengan berani bilang suka sama Hasegawa, tiba-tiba dunia di sekelilingnya jadi bersinar aneh. Sion langsung panik setengah mati. Pemirsa, dia teriak. Berhenti! Dia pikir, waduh, jangan-jangan aku mau balik lagi ke masa depan. Tahu sendiri kan, kalau dia balik sekarang, semua usahanya deketin Hasegawa bisa hilang gitu aja. Jadi sia-sia. Karena panik, Sion langsung ngomong aneh ke Hasegawa. Dia bilang, tolong anggap omonganku tadi nggak pernah ada ya. Aku ada urusan mendadak. Nanti kita ngobrol lagi. Hasegawa yang tadinya udah siap-siap mau jawab, jadi bingung 7 keliling. Dia natap Sion, terus nanya, loh, ini maksudnya aku ditolak nih? Sion jadi makin salah tingkah. Tapi Hasegawa ini emang beda ya. Bukannya marah, dia malah bercanda. Dia ingetin Sion soal janji lamanya. Katanya, kalau aku ditolak, kamu mau ngehibur aku? Sion buru-buru ngejelasin. Maksud dia itu, kalau Hasegawa ditolak sama Mitsuki, bukan sama dia. Disinilah, Hasegawa akhirnya sadar, dan nanya langsung, emangnya kamu pikir aku suka sama Mitsuki? Wah, pertanyaan ini penting banget. Tapi sebelum Sion sempat jawab, banyak anak-anak yang sedang lewat di hutan ini. Jadi akhirnya Hasegawa memilih pergi, sambil bilang, ya udahlah, sampai ketemu lagi. Sion cuma bisa bengong, mikirin nasibnya. Kalau dia sampai balik ke masa depannya, artinya dia bakal kembali ke dunia yang gak ada Hasegawanya. Sedih banget kan? Keesokan harinya di sekolah, Sion curhat ke sahabatnya. Mitsuki kaget banget waktu dengar ceritanya. Hah? Kamu udah nembak tapi gak jadian? Tanyanya, heboh. Sion coba jelasin. Kalau ada masalah yang gak bisa dia ceritain, ya itu tadi, soal perjalanan waktunya. Dia jujur di dalam hati. Seneng banget cinta pertamanya kayaknya bakal terbalas. Tapi dia takut kalau sampai resmi pacaran, dia malah bakal kepental lagi ke masa depan. Makanya, satu-satunya cara yang dia pikirin adalah ngejauhin Hasegawa. Dan bener aja, selama seharian Sion ngehindarin Hasegawa. Akhirnya pulang sekolah Hasegawa cegat Sion dan nanya, kamu ngehindarin aku ya? Sion langsung cari-cari alasan buat kabur. Untungnya, teman sekelasnya, Umino, datang ngajak dia buat tugas di perpustakaan. Selamatlah Sion buat sementara waktu. Tapi di perpustakaan pun, pikirannya nggak tenang. Dia terus-terusan kepikiran Hasegawa. Dia sadar, nggak mungkin dia bisa ngehindar selamanya. Tapi dia juga bingung gimana cara ngejelasin semuanya. Merasa buntu. Akhirnya Sion inget sama Kaoru, si peramal yang pernah disaranin Mitsuki. Malam itu juga, Sion nekat datang ke kafe peramalannya Kaoru buat cari jawaban. Di sana, Sion menceritakan semuanya dari awal. Soal dia yang datang dari masa depan setelah merobek sebuah foto. Di luar dugaan, Kaoru sama sekali nggak ketawa. Dia malah ngedengerin dengan serius. Kaoru punya teori yang menarik. Menurutnya, Sion ini bukan kembali ke masa lalu, tapi dia masuk ke dunia paralel. Jadi, ada dunia A, dunia asli Sion, yang umurnya 29 tahun dan dunia B, dunia SMA tempat dia sekarang. Kata Kaoru, apapun yang terjadi di dunia B ini, nggak bakal ngubah apapun di dunia A. Sion pun nanya, gimana caranya dia bisa balik ke dunianya yang asli? Dan jawaban Kaoru inilah yang jadi kunci dari semua masalahnya. Kalau kalian berdua pacaran, kemungkinan besar, kamu bisa kembali ke duniamu. Jeng jeng jeng. Ternyata firasat Sion benar pemirsa. Pacaran sama Hasegawa adalah pemicu yang bakal ngirim dia pulang dengan pengetahuan baru yang bikin hatinya makin galau ini. Keesokan paginya Sion menemui Hasegawa dengan tekad bulat. Dengan berat hati, dia bilang, soal pengakuanku kemarin, tolong lupain aja ya. Kayaknya, aku lagi gak pengen pacaran. Hasegawa jelas kaget dan sakit hati. Dia coba tanya alasannya. Bahkan sampai nebak apa Sion lebih milih Umino. Soalnya kemarin ternyata Hasegawa ngintip Sion di perpustakaan dan enggak sengaja lihat interaksi Sion yang kelihatan deket sama Umino, tapi Sion cuma bisa diam. Hasegawa yang bingung akhirnya bilang dengan nada kecewa, aku jadi nggak ngerti kamu lagi. Terus dia pergi ninggalin Sion yang juga sama hancurnya. Setelah kejadian itu, Sion coba menyibukkan diri. Dia ngadain kelas make up gratis buat teman-teman ceweknya di sekolah. Semua temannya senang dan muji-muji keahlian Sion. Momen ini bikin Sion jadi inget sama pekerjaannya di masa depan sebagai konsultan kecantikan. Dia sadar, hari-hari biasa yang dulu dia anggap remeh, ternyata sangat berharga. Teman-temannya nyeletuk. Dulu waktu kamu masih cuek sama penampilan, hidupmu seru nggak sih? Sion merenung. Dia ingat,
Dulu hanya dengan melihat Hasegawa dari jauh saja sudah cukup membuatnya bahagia. Dia jadi bertanya-tanya, apa semua ini perjalanan waktu dan cinta yang hampir tercapai benar hal yang baik untuknya? Di sisi lain, Mitsuki yang khawatir melihat Hasegawa murung, mencoba menghiburnya. Hasegawa curhat kalau dia benar-benar bingung sama sikap Shion yang berubah-ubah. Tapi, ada satu hal aneh yang dia rasakan. Dia bilang ke Mitsuki, aku ngerasa seolah-olah Shion bisa tiba-tiba menghilang. Mitsuki tersenyum bijak dan menjawab, bukankah itu yang namanya cinta? Wah, feeling Hasegawa mendekati banget ya pemirsa. Cerita berlanjut saat Shion jalan-jalan sendirian di halaman sekolah. Dia melihat taman bunga yang sangat indah. Tiba-tiba, seorang petugas kebersihan sekolah menyapanya dan berterima kasih karena sudah merawat taman bunga itu yang biasanya selalu terbengkalai. Momen ini jadi pukulan telak buat Shion. Dia sadar, bahkan di masa lalunya yang dulu, saat dia merasa jadi gadis yang membosankan dan enggak terlihat, ternyata dia sudah melakukan sesuatu yang berarti. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Enggak lama kemudian, Hasegawa datang menyusulnya di taman bunga itu. Dia bilang, dia sering lihat bunga-bunga itu waktu lari pagi dan selalu penasaran siapa yang merawatnya. Lalu, dengan tatapan tulus, Hasegawa bilang, bunga-bunga ini sama sepertimu. Kamu orang baik yang tulus merawat sesuatu, bahkan di tempat yang enggak dilihat orang. Mendengar pujian tulus itu, hati Shion luluh. Dia coba minta maaf lagi soal pengakuannya yang tarik ulur. Tapi Hasegawa memotongnya. Dia sadar, Shion pasti punya alasan yang berat. Dengan lembut, Hasegawa bilang kalau dia akan menunggu sampai Shion siap untuk menceritakan semuanya. Sikap dewasa Hasegawa ini bikin pertahanan Shion runtuh total. Mereka pun kembali bercanda dan saling goda. Seolah-olah nggak ada lagi jarak di antara mereka. Suasananya jadi manis lagi, pemirsa. Tapi, drama belum berakhir. Keesokan harinya, gosip kalau mereka pacaran sudah menyebar ke seluruh sekolah. Teman-teman mereka langsung heboh dan ngucapin selamat. Shion yang mendengar itu langsung teringat sama peringatan Kaoru. Dia panik kalau semua orang menganggap mereka pacaran. Apa itu artinya dia bakal segera kembali ke masa depan? Karena rasa takut yang luar biasa di tengah keramaian teman-temannya, Shion tiba-tiba berteriak dengan suara keras, aku nggak suka sama Hasegawa. Dan kami sama sekali nggak pacaran. Semua orang langsung diam dan kaget. Episode ini pun ditutup dengan penolakan publik yang super dramatis dari Shion. Wah, kira-kira gimana ya perasaan Hasegawa setelah ini? Makin penasaran kan? Kita tunggu kelanjutannya di episode berikutnya.